Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait tema kedudukan Pancasila dalam pembangunan hukum nasional. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Anita Rosdiana, dengan NIM 2108016004. Yang kedua ada Alda Nur Rahman dengan NIM 2108016040. Dan yang ketiga ada Yulianus Agung Indiate dengan NIM 2108016016. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. Nah, latar belakang kenapa kelompok kami memilih judul kedudukan Pancasila dalam pembangunan hukum nasional adalah karena pembangunan nasional itu merupakan perwujudan nyata dalam upaya peningkatan harkat dan martabat rakyat Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional juga dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang dilaksanakan atas dasar kapasitas nasional dan pelaksanaannya secara berkelanjutan. Pembangunan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan pembangunan. Nah, dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Yang kedua, bagaimana Pancasila sebagai cita luhur pembangunan hukum nasional. Nah, dari kedua rumusan masalah ini akan dipaparkan oleh kedua pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Pada penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka dari itu, untuk membangun hukum nasional yang berintegritas dan bersinergi, diperlukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di setiap sendi-sendi peraturan perundang-undangan dan harmonisasi hukum antara hukum yang berasal dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dengan hukum modern yang positifis. Baik, yang pertama, Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR nomor 20 /MPRS 1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi, keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Hal demikian dilatar belakangi oleh 3 alasan, yaitu yang pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi
kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Yang kedua, menguatnya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Dan yang ketiga, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional, yaitu yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Kedua, mendudukkan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar asas lex superior derogat legi inferior. Yang kedua, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Perda Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2019. Terdapat tatanan nilai dalam kehidupan bernegara, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksi. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sejak dahulu kala, yang berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia sampai kapanpun, yang dimana baik nilai dasar ataupun nilai instrumen, semuanya bersifat abstrak, maka perlu dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berikut nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Baik yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, atau nilai ketuhanan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut ialah yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang kedua, hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama. Dan yang ketiga, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut ialah yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut ialah yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila kedua, kemanusiaan. Sila kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut ialah yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut ialah yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, bersikap adil. Dan yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai cita luhur pembangunan hukum nasional. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai cita hukum dengan kaitan hukum nasional. Penegasan Pancasila sebagai filosofi, ideologi, jiwa dan pandangan hidup sudah final. Akan tetapi dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Berkembangnya berbagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila patut diwaspadai sebagai upaya pengikisan nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci untuk mencegah perpecahan serta mempertahankan persatuan Indonesia. Dan poin yang kedua yaitu Pancasila dan hukum nasional. Hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara.
Dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara satu dengan lainnya. Hukum nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Dan yang ketiga adalah peranan falsafah Pancasila dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional lahir dari cita hukum dan norma dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Norma dasar ini terdapat di dalam Pancasila sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat dari sistem hukum yang dianut adalah keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kepentingan orang perorangan, masyarakat, dan negara yang terpancar melalui sila-sila Pancasila yang dalam pelaksanaannya memerlukan sikap pengendalian diri secara utuh. Karakter penting dari hukum nasional adalah berlandaskan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan konstitusi. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Hal lain yang harus diperhatikan dalam pembentukan hukum nasional adalah ia memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena hukum merupakan suatu sistem, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sistem, bukan pendekatan kekuasaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.